Texon! 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 Langsung. Satu, dua, tiga. Wahai ibu, bapak. Ibu, bapak, ibu, bapak. Wahai bapak. Ji Samsu dari LPK YSI mau latihan fisik, dimana yang dapat latihan fisik adalah di bawah 5 menit dalam 1 kilometer. Ingat waktunya ya, 3:49. Waktunya 41. 4:23. Waktunya 4:25. 4:02. Kita lihat waktunya ya. 40. Oke Mas, dengan siapa ini Mas? Mas Pudin. Mas Pudin ya. Iya. Di Yasui ini posisinya sebagai apa nih Mas? Jadi guru, jadi sensei. Sensei ya. Untuk ngajar huruf dasar, hiragana, katakana sama kosakata. Oh, guru bahasa Jepang nanti ya. Betul. Ini terkait dengan Yasui ini, Ya. sampai sekarang itu berapa orang ini yang mau diberangkatkan ke Jepang ini? Untuk Yasui harusnya kemarin, bulan-bulan kemarin sebelum ada corona seperti ini itu sudah sekitar 50 orang harusnya sudah berangkat. Harusnya sudah berangkat ya? Ya, tapi karena ini lagi ada corona, jadinya tertunda semuanya. Iya. Itu begitu. Kemudian untuk ikut sebagai TKI di Jepang itu apa saja syaratnya nih Mas? Oke, untuk Jepang sebenarnya nggak ada TKI ya Pak ya. Iya. Jadi adanya itu magang ke Jepang. Oh, magang ya? Iya, sama satu lagi itu sekarang ada namanya visa Tokutegino atau visa kayak tenaga ahli gitu. Iya gitu ya. Nah itu untuk minimalnya lulusan SMK, kemudian tinggi badan untuk laki-laki itu 162 minimal ya, berat badan 50, kemudian tidak buta warna, tidak minus, tidak berkacamata ya, kemudian tidak bertato, tidak bertindih, dan kemudian harus sehat jasmani dan rohani yang dilaksanakan pramedikal dulu. Jadi sebelum masuk ke LPK itu harus dilaksanakan pramedikal terlebih dahulu. Jadi biar tahu kondisinya bagaimana. Kalau sudah tahu kondisinya kan berarti tinggal masuk, tinggal ikut pembelajaran. Gitu ya. Pembelajarannya apa aja Mas? Untuk pembelajaran ada bahasa Jepang, kemudian budaya Jepang. Budaya Jepang. Sebelum seleksi itu ada latihan fisik sama matematika. Matematika ya. Itu begitu. Fisiknya apa aja nih Mas nih kira-kira? Untuk fisik itu lari 3 kilo 15 menit, push up 35 sama sit upnya 25 kali. Ini dilakukan latihannya berapa bulan ini Mas di Yasui ini? Untuk latihan di Yasui itu sekitar 4 bulanan. Ya 4 bulan dilaksanakan. Kemudian nanti ada namanya pelatihan daerah yang diselenggarakan oleh IM Japan, itu yang bekerja sama dengan Kemenaker Trans. Ya. Dan kemudian sebelum keberangkatan ada pelatihan pusat namanya. Itu untuk sekarang kemarin di Lembang, ada juga yang di Bekasi, di Serves. Bekasi. Setelah Ya. itu keberangkatan. Iya. Jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 1 tahunan lah untuk proses dari awal daftar sampai keberangkatan. Keberangkatan ya. Apa aja yang perlu dibawa ini? Untuk Keberangkatannya ya, seleksinya apa aja ini? keberangkatan ke Jepangnya itu nanti tergantung tiap musimnya. Iya. Jadi kalau pas musim dingin ya bawaannya berarti kayak jaket dan yang lain-lainnya itu lebih banyak daripada biasanya. Itu saja sih paling.
Kemudian penempatannya di sana di mana nih? Sektor apa aja nih? Itu ada hampir semua bidang ya, jadi manufaktur, ada bidang perawat lansia, kemudian pertanian gitu, pabrik, dan juga ada kerja lapangan Genba itu namanya. Ya. Yang misalnya di kesehatan sebagainya ada nggak kira-kira? Ada, itu perawat lansia paling. Perawat lansia ya. Kesehatannya. Sampai hari ini nih, sudah berapa ini yang daftar di Untuk Yasui? saat ini baru 3 minggu ya Pak, mau besok 4, itu sudah 140 anak. 140 ya. 140 anak yang sudah ada sedang belajar di LPK Yasui. Sudah belajar ya. Untuk pembiayaan saya berapa Mas? Sampai berangkat? Untuk sampai berangkat itu tergantung masing-masing anaknya ya Pak. Iya. Jadi kalau untuk di Yasui sendiri itu totalnya ada 17.500.000. Ya. Tapi dengan minimal membayar 7.500.000 dan dengan sikap yang bagus, bahasa yang bagus, pintar, itu nanti akan ada dana talangan. Istilahnya dana talangan dengan membayar minimal 7.500.000. Dana talangan dari mana Mas? Itu dana talangan LPK bekerja sama dengan kayak koperasi gitu Pak. Itu nanti untuk membiayai siswa sampai keberangkatan. Ya. Ini itu berarti dana talangan itu dikembalikan enggak? Dikembalikan setelah anak di Jepang. Dikasih waktu 1 tahun, nanti anak mengembalikan. Dan berkewajiban untuk membantu satu adik kelasnya lagi biar sampai ke Jepang. Oh, berarti sistemnya gotong royong lah ya Mas ya? Gotong royong, betul Pak. Jadi semuanya bisa ke Jepang, bisa menikmati kerja di Jepang bagaimana, dan saling membantu. Kemudian dari keberhasilan dari Yasui alumni Yasui sampai berapa persen ini keberhasilannya? Untuk sekarang itu sudah ratusan ya Pak, karena saya sendiri juga alumni Yasui Abadi. Alumni ya? Berangkat 2014, pulang 2017. 2017 ya? Itu udah ratusan ya? siswa yang sudah bisa berangkat ke LPK dari LPK Yasui Abadi. Kemudian pengalaman jenengan di Jepang gimana? Pengalaman saya sendiri kerja di Nagasaki, di namanya perusahaan Shinyo, itu vendor di Mitsubishi. Itu untuk pembuatan kerangka kapal pesiar. Jadi kerjanya itu ngelas buat kerangka kapal pesiar selama 3 tahun. Dengan saya dari Indonesia itu sama sekali nggak bisa ngelas, itu sama sekali. Tapi di sana dapat pelatihan sampai bisa ngelas. Berapa bulan ini pelatihan di sana? Untuk pelatihan saya 1 bulan itu full. Kemudian bulan kedua, karena bulan pertama itu masuk ke training center, bulan kedua dilatih kelas, terus kemudian dari bulan ketiga itu diajarkan untuk cara kerjanya sama orang Jepang. Itu sekitar 6 bulanan lah. Kemudian setelah itu sisa sampai 1 tahun awal masih di bawah pengawasan guru orang Jepang. Tahun kedua, tahun ketiga sudah dilepas. Mandiri ya? Mandiri, sudah tanggung jawabnya sendiri. Jadi dikasih waktu kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun untuk belajar gimana cara kerjanya, sistemnya kayak gimana, penggunaan alat dan yang lain-lainnya bagaimana. Itu 1 tahun awal biasanya sudah pada bisa. Terkait dengan bahasa ini Mas, berarti jangan udah mahir ya? Ya, dari sensei ya? Terlalu mahir juga Pak, ya masih pas-pasan lah. Pas-pasan ya? Pas-pasan saja. Tapi kira-kira misalnya seandainya diterapkan di sana, dari anak-anak Yasui ini gimana di sana? Untuk bahasa seharusnya dengan anak-anak mau belajar lebih di sini dengan teknologi yang sudah banyak sekali ya di internet, di YouTube, itu harusnya punya bahasa yang lebih bagus dari saya dulunya. Itu harusnya seperti itu ya Pak. Gitu ya. Kemudian dengan pembelajaran yang semakin efektif, itu cukuplah untuk tahun-tahun awal kita tahu bahasa orang sana ngomongnya bagaimana. Itu kita cukup tahu, walaupun masih rada kaget juga, karena untuk mengembalikan bahasa Jepang ke orang Jepang itu juga agak bingung juga, karena belum terbiasa. Itu adaptasinya sih paling sedikit. Adaptasinya berapa bulan kira-kira? Adaptasi bahasa itu untuk saya sendiri ya sekitar 6 sampai 8 bulanan lah. 8 bulan ya. Kita sudah tahu maksud orang Jepang, tapi kadang belum bisa balikin ngomongnya saja. Mau berangkat lagi kira-kira nggak?
Ya kepengen sih, tapi pengen wisata, bukan Wisata kerja. ya. Semoga sukses di Yaswi. Ya, terima kasih. Mas, namanya siapa Mas? Nama Nur Khairon Dari mana Mas? dari Pekalongan. Pekalongan ya. Motivasi Anda masuk ikut di LPK siapa Mas? Ingin mencari modal. Mencari modal ya. Sudah Untuk- pernah ke Jepang? Belum, Belum pernah ya. belum sama sekali. Iya. Jadi gimana nih pelatihan di Yaswi Mas? Ya disiplin, Disiplin ya. Menyenangkan apa enggak? menyenangkan, Menyenangkan ya. banyak teman. Banyak teman ya. Udah berapa bulan di sini Mas? Ini kan Mas? 3 minggu. 3 minggu ya. Minggu. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Semoga sukses nanti di Jepang Amin. dan bisa apa Mas? Bisa ke Jepang dan pulang dan selamat. Bisa selamat ya dan bisa membantu orang tua ya. Ya, Dengan nama siapa Mas? saya mau tidak Bangun Kedaton ya Mas. Motivasi Anda di ikut program Yaswi gimana Mas? Saya mau cari pengalaman sama bantu keluarga. Itu keluarga di rumah ya. Gimana proses pembelajaran di Yaswi Mas? Ya bagus Pak. Setiap hari belajar jaga kata-kata. Sekarang sudah mulai kata sifat, sudah ulangan bagian. Kayak gitu ya. Di asrama kan enggak di sini? Gimana? Di asrama, Iya di asrama. asrama kan ya. Terkait dengan asrama itu gimana Mas? Asramanya bagus, kamarnya bersih. Tergantung kalau kitanya bersih ya nanti kamarnya bersih karena kan bersih sendiri gitu. Pak. Kayak gitu ya. Tiap pagi bersih-bersih. Kalau bersih olahraga. Kalau olahraga kalau pagi nanti apa? Terus mandi pelajaran mulai jam Delapan ya. Sudah berapa bulan Mas di sini? mau 1 bulan nanti minggu depan 1 bulan. ini masih 2 minggu. Berapa teman seangkatan jenengan? Saya ada 12. 12. Dari sekolah saya ada 12. 12. Itu mau nyari pengalaman Pak. Pengalaman, ya. Kalau mau cari luar negeri itu nyari ilmu di sana gitu. Iya. Sama budayanya gimana dari Indonesia sama Jepang. Iya. Kan ada pembiayaan. Oh, Itu iya. sampai berapa? Pembiayaannya itu 17,5 tapi bisa dicicil gitu. Udah dicicil ya. Jadi sangat membantu ya Mas ya. Iya. Bagi yang orang nggak punya atau yang pintar juga nanti ada beasiswa. Beasiswa ya. Terima kasih Mas. Mantap.